dan ajar kami. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada malam ini. Demi nama Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur dan siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat malam dan selamat Natal buat kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir atau yang lewat streaming dan media yang kita pakai. Terima kasih buat Pak Gembala di Gereja GBI Jemaat Mawarsa Ronsoe yang memberikan kesempatan saya untuk melayani pada malam hari ini. Saudara, ini Natal saya yang terakhir di daerah. Setelah saya Natalan pertama di Papua, di Kalimantan, ini Natalan yang terakhir. Saya bilang sama Vivi, ini yang terakhir ya, nggak boleh lagi diundang ke tempat yang manapun. Sebenarnya saya diharapkan besok pergi ke Sumba. Tapi saya bilang sudahlah, saya pulang karena persiapan Natal juga di rumah, saudara. Haleluya. Tema khotbah malam hari ini seperti tema nasional kita, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Ayat firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama di layar monitor. 2, 3. Dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat ini Bapak Ibu di masa perhelatan sepak bola dunia seringkali diplesetkan. Maka pulanglah Spanyol, maka pulanglah Belanda, maka pulanglah Prancis, Portugal ke negerinya lewat jalan lain. Karena malu katanya begitu. Tapi setelah Argentina menang maka pulanglah Argentina dan syukuranlah di negerinya. Itu suka orang memelas-melaskan ayat ini. Tapi sebenarnya ayat ini gak ada hubungannya dengan mereka. Tapi ayat ini buat kita malam hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kenapa untuk mengubah hidup manusia harus Yesus yang datang? Ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa untuk mengubah hidup manusia, hidup saya, harus Kristus yang datang? Apakah di bumi ini tidak ada orang pintar yang bisa mengubahkan hidup manusia? Sehingga mengubah hidup seseorang saja perlu Kristus. Ini bukan membuat hidup, ini mengubah hidup, beda. Beda. Mengubah hidup itu artinya saya sudah ada, tapi karena saya rusak, saya tidak benar, maka saya diubahkan. Kalau menciptakan hidup artinya saya belum ada. Hanya untuk mengubahkan kehidupan saja. Kenapa Kristus harus hadir? Kenapa tidak saudara sendiri? Kenapa untuk mengubahkan hidup anak-anak tidak cukup orang tua? Kenapa mengubahkan istri tidak cukup suami? Kenapa mengubahkan suami tidak cukup istri? Kenapa harus Tuhan yang datang mengubahkannya? Saya berpikir tema ini sangat bagus untuk kita mengerti bersama-sama. Halo? Kenapa orang Soe untuk mengubah hidupnya harus perlu Kristus datang? Emang Pak Yakub kurang pintar? Pak Yakub Nanggeding. Tapi beliau sendiri gak bisa mengubah hidupnya. Walaupun dia mungkin pintar. Dan masih butuh Tuhan. Nah malam hari ini saudara, mari kita merenungkan firman ini. Saya gak tahu dikasih khotbah waktu berapa lama ini. Karena udah datang jauh-jauh saudara, kalau khotbahnya sebentar kan sayang ya. Halo? Sampai jam 12 malam toh? Haleluya. Tidaklah. Kenapa Yesus yang harus datang di bumi dan mengubah hidup manusia? Bagian yang pertama yang kita pelajari, karena memang manusia, kerusakan hidup manusia, ketidakbenaran manusia terlalu amat sangat fatal. Mari kita pahami ini. Alkitab berkata di dalam kitab Roma, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Siapapun kita.
Dimanapun kita, dari suku manapun kita. Tidak ada yang benar di hadapan Allah, tidak ada. Yang kedua, kita mau berkata kecenderungan hati manusia ingin terus berbuat yang tidak benar. Ingin melakukan hal-hal yang salah. Paulus berkata, saya pengen berbuat baik, tetapi dagingku selalu berkata, lawan, terus hidup. Antara yang baik dan tidak baik selalu bermunculan dan bertentangan. Itu Paulus berkata. Yohanes berkata pasal 10 ayat 10. Memang hidup manusia telah dirusak oleh dosa dan dirusak dibinasakan oleh kuasa gelap. Dan Yesaya berkata, jalan manusia banyak yang salah. Amsal berkata manusia menganggap dirinya hebat, benar dan pintar, tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan dan maut. Dan Kejadian berkata di saat Tuhan melihat hidup manusia di bumi, rusak adanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita mengerti begini. Kerusakan hidup manusia, jalan salah manusia, karakter rusak manusia, yang merusak ini masalahnya dosa. Yang merusak ini masalahnya setan. Jalan hidup manusia yang menyelewengkan itu masalahnya dosa dan setan. Manusia menjadi tidak benar, menjadi rusak karena pekerjaan dosa dan setan. Dan di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa yang mengakibatkan kerusakan hidup manusia. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa gelap yang menghancurkan hidup manusia, persoalannya. Mari kita pahami ini. Jadi kalau ada orang rusak, orang hidup tidak benar, orang hidupnya menyembah berhala dan lain sebagainya, itu karena dosa yang merusak, karena setan yang merusaknya. Karena dalam dunia ini orang rusak diabaikan karena dosa dan kuasa gelap, dan manusia dalam dunia nggak bisa menyelesaikan dua hal ini. Maka Kristus perlu datang di bumi ini, membenahi, membetulkan milik kepunyaannya. Halo? Amin. Siapa di antara kita yang hadir yang bisa menyelesaikan dosa? Angkat tangan. Anda berdosa. Anda dirusak oleh dosa. Tapi Anda nggak bisa menyelesaikan dosa. Siapa dalam ruangan ini saudara yang sebelum kenal Tuhan, saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Ada? Tidak ada. Itu pribadi yang merusak hidup manusia. Jadi dua hal penting ini, yaitu dosa dan kuasa gelap. Inilah yang merusak hidup manusia, yang membuat manusia tidak benar, yang pada akhirnya manusia menjauhi Tuhan, yang akhirnya manusia menurut jalan hidupnya sendiri. Ini nggak bisa dibenahi manusia, nggak bisa. Kecuali siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ini contoh Bapak Ibu, contoh. Kalau saya punya mobil Innova, contoh. Kalau saya punya mobil Innova, dia rusak. Mesinnya rusak. Yang paling cocok saya bawa bengkel kemana? Bengkel apa? Mobil apa? Toyota. Iya dong. Masa saya bawa bengkel ke bengkel sepeda? Ya nggak ngerti lah. Masa saya mau punya mobil Innova, Kijang Innova, saya bawa ke bengkel motor? Nggak bisa. Apalagi saya bawa ke tukang besi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya punya Innova paling cocok selalu rusak, saya bawa ke showroomnya siapa? Bengkelnya siapa? Toyota. Betul? Betul? Iya. Kalau saya punya jam tangan rusak, yang paling tepat dibawa ke ahli jam tangan saya merek yang saya punya. Mari kita pahami ini. Sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, ternyata kita ini tidak bisa membenarkan, membenahi, membuat jalan hidup kita benar. Tidak bisa. Yang bisa merubah hidup kita, yang bisa membenahi hidup kita, hanyalah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah malam hari ini. Mari kita paham. Berapa banyak ibu-ibu lihat suami hidupnya kasar, kacau,
hidupnya menurut kehendak sendiri, karakternya rusak. Berapa lama ibu-ibu mendoakannya, sudah nasihatinya, karena nggak bisa menasihati sudah memarahinya. Berapa banyak suami-suami yang bisa berbalik? Nggak bisa. Pak Bu dengar baik, ini penting ya. Kalau pengen merubah suami, pengen merubah istri, pengen merubah anak-anak. Hai anak-anak, kalau kamu pengen merubah orang tuamu, nggak bisa dengan caramu. Karena kamu sama-sama rusak, sama-sama nggak benar. Yang bisa merubah hidup manusia jika dipertemukan dengan Kristus Yesus ke Tuhan. Paulus berubah karena jumpa Yesus. Petrus berubah menjadi seorang pemberani karena berjumpa dengan Kristus. Zakheus yang berdosa dan tamak dengan uang, dirubah hanya waktu berjumpa dengan Kristus. Matius juga sama, berubah karena berjumpa dengan Kristus. Tidak ada seorang pun yang berubah kalau tidak berjumpa dengan Kristus. Engkau boleh menasihati anakmu. Engkau boleh menasihati suamimu. Hai suami-suami, engkau boleh menasihati istri. Hai bapak-bapak, engkau boleh menasihati anak-anakmu. Kalau hanya menasihati dengan logika dan akal sehat kita, engkau tidak akan sanggup merubah jalan hidup dan hidupnya. Tapi engkau berjumpakan dengan Kristus, Sang Pembuat kehidupan. Dia bisa berubah. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan di GBI. Mohon maaf saya boleh pinjam kesaksiannya. Kita semua kenal pendeta GBI yang sudah almarhum, namanya pendeta Ade Manuhutu. Seorang pendeta di GBI yang jemaahnya ribuan. Gerejanya di Tanah Abang waktu itu. Dia gembala sidang. Sebelum dia bertobat, memang dia seorang penyanyi yang terkenal di Indonesia. Siapa nggak kenal Ade Manuhutu? Orang dari Ambon itu. Dia sebelum jadi hamba Tuhan pendeta, kerjanya ke klub, ke karaoke untuk mencari hidup, menghidupi keluarganya. Dengan modal nyanyi yang begitu hebat, suara yang begitu cakep. Dia pergi ke klub, keluar masuk klub, ke karaoke. Tapi dengan gaya hidup yang dalam dosa, pulang dari klub pukul istri, marah istri, siang jadi malam, malam jadi siang, malam dia nyanyi, semalam-malaman dia begadang, siang tidur, tidak tahu pekerjaan rumah. Istrinya selalu menasihati, setiap nasihat pukul pak. Istri menasihati pukul pak. Tidak ada cara lain untuk mengubah hidup Ade Manuhutu. Istrinya berdoa sama Tuhan. Waktu berdoa disiram air pakai ember. Hei, dia orang Ambon, orang Kristen loh. Mana ada orang Ambon tidak Kristen zaman-zaman itu? Hampir rata-rata Kristen. Dia nggak punya kesanggupan, istrinya nggak punya kesanggupan merubah suaminya. Dia hanya berkata, Tuhan, caramu lah yang merubah suamiku. Caramu merubah suamiku. Satu hari istri berdoa dengan gemetar di depan Allah sekian tahun. Dia hanya berkata, bukan aku dan bukan aku yang merubahnya. Tuhan yang menjamannya. Malam itu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Ade Manuhutu yang kasar, yang sadis terhadap istrinya, jadi seorang hamba Tuhan. Pendeta Gereja Bethel Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena dia berjumpakan dengan Kristus. Kenapa Kristus perlu hadir di bumi berkaitan dengan merubah jalan hidup seseorang? Ya, karena dia yang berkuasa untuk hidup manusia. Dia yang berkuasa menyelesaikan dosa. Dia yang berkuasa mengalahkan iblis. Maka Yesuslah yang berkuasa mengembalikan manusia kepada gambar ilahi. Gambarnya Allah. Mari kita pahami. Itu sebabnya Natal membuat kita harusnya perjumpaan dengan Tuhan. Membawa kita kepada Kristus. Dan kita berkata hidupku bisa berubah. Hanya Kristus yang bisa merubahnya. Saya ini sedikit boleh bersaksi, saya ini orang Madura Bapak Ibu. Di Soe ada orang Madura enggak ya? Bapak saya itu kasar, bapak saya kasar. Karena selain bapak saya kasar juga dia temperamen. Dan darah bapak saya itu mengalir di dalam hidup saya. Jadi orang berkata begini, buah itu kalau jatuh enggak jauh dari pohonnya. Jadi bapak saya itu kasar.
Saya kalau marahin istri, itu istri saya bisa gemetaran. Itu dulu. Saya kalau melotot, orang bisa pingsan. Serius. Saya itu kelihatannya orangnya angker gitu dulu. Ganas, kasar. Rugi semuanya. Saya sering berantem kalau ke mall. Saya kalau ke mall suka berantem sama istri. Bukan di rumah, di mall. Saudara tahu kenapa? Karena saya tidak sabaran. Istri saya kan orangnya lama gitu. Orang-orang cermat. Jadi kalau ke mall begitu ya, ke mall gitu. Dia lihat mau beli Indomie gitu. Beli Indomie, kan di rumah semua Indomie tuh. Beli Indomie, dilihat dulu. Indomie rebus, Indomie goreng. Pindah lagi ada mie yang lain, mie instan merek yang lain. Mie sedap gitu kan ya. Dilihatin, udah setengah jam ngeliatin mie. Bilang gini, Pi, di Indomaret lebih murah, beli di sana aja nggak jadi beli mie. Aduh. Saya pergi lagi ke garam, bagian garam. Di rumah udah tahu pakai garam Jodio mereknya A. Ambil garam, ini 3.000 sekian. Mereknya udah setengah jam di garam nggak ambil. Di itu toko sebelah di depan rumah lebih murah, beli rumah aja. 1 jam tuh gara-gara Indomie sama garam. Emosi marah. Siapa bapak-bapak yang seperti itu angkat tangan? Saya sudah taruh mobil di rumah, sudah starter mobil, sudah di atas mobil. Lama sekali nggak keluar dari rumah. Ayo Mi, sabar. Oh Tuhan. Dadet, sabar Bi. Dadet. Tadi 2, dadet. Masih baik dong. Dadet. Nggak keluar juga. Turun dari mobil, buka pintu. Tinggal, tidak usah ikut saya. Serem ya? Pagi-pagi model begitu, pagi-pagi tuh. Serem nggak? Punya suami model begini. Waduh, ngeri kali. Betul kan? Saya bisa berubah. Bukan dosen yang merubah saya. Tapi Tuhan yang merubah hidup saya. Amin. Ya. Perjumpaan saya dengan Tuhan yang membuat hidup saya berubah. Istri saya tidak bisa merubah hidup saya dengan 100%. Tetapi Tuhan bisa merubah hidup saya. Sekarang kalau ke mall, istri mau berlama-lama, mau keranjang penuh nggak penuh, saya di belakang nyanyi saja. Kalau dulu nyanyinya begini, sabar dalam segala susahku, sabar, aduh. Dulu nyanyinya begitu Bapak Ibu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Saya punya waktu berlama-lama dengan istri anak-anak. Kami berbahagia. Bukan orang lain yang merubah hidupku. Yang merubah hidupku perjumpaanku dengan Tuhan. Amin. Ya, anak saya yang laki-laki itu dunianya terbalik. Dia kalau malam hidup, kalau siang mati. Itu anak saya yang laki-laki. Apalagi dia itu suka bola Eropa. Waduh, kalau dia tanya pemain Eropa, dia tahu semua. Hanya pemain Indonesia yang nggak dia tahu. Hidupnya dibalik. Kami orang tua sedih lihat anak model hidupnya yang terbalik. Dalam penggunaan waktu. Kami nasihati. Nggak mempan. Yuk kita jumpakan dia dengan Tuhan. Sekarang kalau ditanya nggak nonton bola, enggak lah. Nggak ada manfaatnya. Kok nggak begadang? Enggak lah, merusak kehidupan. Saya sampai doer orang bilang bibirnya nggak bisa Pak, Bu.
tapi diberjumpakan dengan Tuhan, dilayani dengan baik, hidupnya terberkati. Amin. Ya, itu yang pertama ya. Kenapa Tuhan perlu datang di bumi ini? Karena yang membuat rusak hidup manusia adalah dosa dan kuasa kegelapan. Dan semua ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia kecuali Yesus Kristus Tuhan. Dan yang punya hidup ini bukan setan. Yang punya hidup ini bukan manusia biasa. Yang punya hidupnya begini adalah Tuhan. Makanya kalau ada apapun harusnya dibawa kembali datang kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus harus hadir membuat hidup kita orang-orang percaya diberkati. Mari lihat kembali kepada ayat yang kita baca. Alkitab berkata, maka Majusi itu diperintahkan Tuhan kembali ke negerinya lewat jalan lain. Kenapa malaikat Tuhan hadir dalam mimpi kepada Majusi, kepada orang-orang Majusi, dan berkata lewat jalan lain? Sebab kalau kamu lewat jalan yang sama dan kamu pergi kepada Herodes sesuai pesanannya, kamu akan binasa. Perhatikan baik-baik. Karena Kristuslah yang tahu tentang hari esok. Sementara Majusi tidak tahu hari esok. Orang Majusi bukan orang bodoh, Pak. Orang Majusi orang yang pintar dari timur, dari Persia, Babylon. Kalau sekarang dari Irak. Dia orang pintar. Orang-orang ahli-ahli kitab-kitab para nabi dan kitab-kitab keagamaan Timur Tengah. Orang-orang Majusi ini adalah orang-orang tokoh-tokoh agama. Dia orang-orang terhormat, orang-orang pintar. Tapi tentang hari esok dia tidak tahu. Yang tahu hari esok hanyalah Allahnya orang Israel, Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dia berkata begini, jangan lewat jalan yang sama. Jangan kembali ke Herodes, nanti kamu binasa. Mari lewat sini. Aku yang tahu isi hati Herodes. Di depan kamu bibirnya manis, tapi sebenarnya dia jahat dan jahat dan jahat. Herodes berkata begini, oh orang Majus, Anda orang dari jauh ya, kalau dibebaskan begitu. Orang Majus berkata, kami mau bertanya, di manakah bayi yang disebut raja orang Yahudi lahir? Di situ diskusi dan Herodes berkata begini, silakan Anda cari di Bethlehem. Seperti yang dinubuatkan para nabi, silakan cari. Kalau sudah mendapatkannya, datang kembali. Dan aku juga mau sembah dia. Bibirnya manis sekali, tapi hatinya jahat. Hatinya berkata begini, ada raja baru di orang Yahudi. Berarti sainganku. Bapak Ibu, Raja Herodes di zaman Yesus lahir ini adalah Herodes yang paling kejam. Yang ada di Bethlehem, di tanah Yudea. Dia yang membunuh semua keluarganya. Dan dia yang membunuh kepala, dia memotong kepalanya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena raja ini tidak mau disaingi oleh orang-orang lain. Apalagi ada berita, ada raja Yahudi yang baru lahir di Bethlehem. Wow, hatinya panas. Makanya terjadi pembunuhan di Bethlehem. Anak umur 2 tahun dibunuh semua. Supaya raja yang baru lahir juga terbunuh. Bibirnya manis, hatinya jahat. Seringkali orang bilang begini, saya kan hanya ngomong, hati saya kan baik. Gitu ya. Halo, ibu-ibu suka bilang ini. Itu kan bibir saya, itu kan ngomong saya. Hati saya baik, pret. Hati saya mau baik sama dengan bibir saya. Hati saya nggak begitu, Pak Bu. Hati itu sumber kehidupan. Jadi kalau tong sampahnya kotor, yang keluar juga kotor. Kalau hatinya jahat, harusnya bibirnya jahat. Tapi seringkali kita ngomong bibir kita manis, hati kita nggak manis. Itu namanya spiritnya Herodes. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, bibirnya manis, hatinya tidak manis, itu spiritnya siapa? Herodes. Di Soe tidak ada spirit Herodes. Yang ada di Jakarta yang paling banyak, Bapak Ibu. Mari kita pahami itu. Nah, perhatikan ya. Tuhan bilang begini, hai Majusi, kamu nggak tahu jalan hidup kamu besok. Walaupun kamu pintar. Kamu lewat jalan lain.
kita nggak tahu tentang hari esok. Di dalam kitab Yakobus dibilang begini, hidup manusia itu seperti uap, sebentar saja kelihatan dan hilang lenyap. Makanya kalau kamu merancangkan sesuatu untuk hari esok, kamu harus berkata jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengendaki, aku akan buat ini, buat itu. Sebab kamu tidak tahu tentang hari esok. Betul? Kita tidak tahu hari esok. Yang tahu hari esok adalah Allah Israel, Yesus Kristus. Coba lihat ini, nanti di rumah dibaca ya, ini contoh. Nanti di rumah dibaca Kejadian 15. Tuhan bilang begini, kepada Abraham, waktu itu namanya belum Abraham, masih Abram. Abram, keturunan kamu nanti akan menjadi besar. Keturunan kamu nanti kalau sudah besar tinggal di sebuah negeri. Dan negeri di mana kamu tinggal akan membuat engkau sulit dan susah. Kamu akan dianiaya, kamu akan dipaksakan oleh negeri itu. Tetapi Bram, setelah 400 tahun, keturunan kamu akan dibebaskan. Dan kamu di masa tuamu akan dimakamkan di dalam keluarga besarmu. Itu pasal 15, kitab Kejadian. Perhatikan. Abraham punya anak namanya siapa? Ishak. Ishak punya namanya siapa? Yakub. Betul? Yakub punya anak siapa yang terkenal? Yusuf. Betul? Yakub karena kelaparan, maka dia dengan 73 orang dia pindah ke Gosen, ke Mesir. Setelah 400 tahun dari 70 sekian orang di Gosen di Mesir, maka menjadi bangsa yang sangat besar. Tuhan bilang gini, Bram, keturunan kamu keempat akan memelihara kamu. Perhatikan, keturunan Yakub yang pindah ke tanah Gosen dipelihara oleh Yusuf, anak yang keempat. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Bram, keturunan kamu nanti akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan keturunan kamu akan dianiaya di sebuah negeri. Benar nggak? Keturunan Abraham dianiaya di mana? Di Mesir. Berapa tahun? 400 tahun. Kalau Abraham umur 100 tahun, kalau Ishak berumur 100 tahun, kalau Yakub berumur 100 tahun rata-rata anggap aja, kalau Yusuf berumur 100 tahun, Tuhan sudah tahu tentang masa depan Abraham di sini. 400 tahun. Halo? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Bram, keturunan kamu Bram yang keempat akan memelihara kamu. Bener nggak? Dipelihara apa? Yusuf. Betul. Bram, keturunan kamu keempat akan menjadi bangsa yang besar tinggal di sebuah negeri. Dan kamu akan dianiaya yang 400 tahun. Betul nggak? Betul. Tuhan itu tahu tentang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kita tidak tahu hari esok. Biarlah kita yang tidak tahu hari esok berserah diri kepada Dia yang tahu hari esok supaya kita tidak salah melangkah. Mari kita pahami ini. Pak Bu, Anda boleh pintar, Anda boleh kaya, tapi Anda nggak tahu tentang hari esok. Yang tahu hari esok dan yang pegang hari esok hanyalah Allah Yesus Kristus. Mari kita pahami. Betul tak? Kita terbatas Pak. Bu, kita terbatas. Makanya anak-anak kita perlu pegang hari esok bersama dengan Tuhan. Iblis merusak hari esok. Iblis merusak masa depan. Tetapi Tuhan mendesain masa depan. Wah, keren sekali. Makanya kalau kita tidak butuh Tuhan, rusak kita Pak Bu. Hai anak-anak muda. Kalau Anda tidak pegang hari esok dari hari Tuhan, Anda rusak. Masa depan kita dirusak oleh iblis, oleh dosa. Tapi masa depan kita diberkati oleh Kristus yang pegang hari esok. Tuhan berkata kepada Majusi, jangan lewat lagi ke Bethlehem. Lewat jalur lain. Kalau kamu lewat sana, kamu nanti binasa. Kamu nggak tahu hari esok. Kamu nggak tahu hati Herodes. Saya yang tahu hati Herodes. Kamu tidak lihat hati Herodes. Kamu lihat bibirnya Herodes. Perkataan Herodes. Tetapi saya lihat hatinya Herodes. Jangan lewat sana. Lewat sana.
Kalau Majusi ini berkata begini, kenapa kita harus mengikuti Allahnya orang Israel? Kan kita bukan orang Yahudi, kan kita orang Persia. Kenapa kita ikuti Allahnya orang Yahudi yang dalam mimpi menjumpai kita? Kan kita bukan orang Yahudi, kan kita orang Babel. Saudara, kalau Majusi mengikuti kehendak dan kepandaiannya, dengar baik, dia binasa. Tuhan punya cara memimpin dia kembali dengan cara yang terberkati. Karena itu malam ini sekali lagi, kita nggak tahu hari esok, kita terbatas tentang hari esok. Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa 2023 ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang susah ditebak. Nah sekarang ini lagi goncangan-goncangan pemahaman, pemikiran-pemikiran, prediksi-prediksi yang tidak benar tentang masa depan kita. Tapi dengar, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, yang pegang hari esok Anda diberkati oleh Bapa di sorga. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya nggak takut 2023. Apapun kata orang. Karena yang aku tahu pasti Dia pegang hidupku tentang hari esok. Dan aku akan berjalan bersamanya dan diberi kemenangan untuk selama-lamanya. Keren, luar biasa. Itu sebabnya Yesus perlu datang memimpin kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan perlu hadir dan mengubah jalan hari esok kita dan merubah hidup kita? Dan kenapa Tuhan perlu hadir untuk memimpin kita? Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang taat kepada pimpinan Tuhan, orang-orang yang taat diarahkan oleh Tuhan, pada akhirnya akan menggenapi misinya Tuhan dalam hidupnya. Nih dengar, ini penting buat kita pahami. Satu hari waktu Maria dijumpai dengan malaikat. Waktu Maria dijumpai dengan malaikat, malaikat berkata begini, Maria, kamu akan mengandung. Maria kaget, mengandung? Bagaimana? Saya belum bersuami. Ya, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dia bingung, dia pusing lihat malaikat. Ya, aku ini hamba Tuhan. Toh kalau aku harus melakukan kehendak Tuhan, saya ikut Tuhan saja. Maunya Tuhan, karena aku ini ada hamba Tuhan. Akhirnya Maria mengandung. Waktu Maria mengandung, Yusuf berpikir kali lipat untuk ambil Maria menjadi istrinya. Dia bimbang, dia berkata begini, saya belum menikahi Maria, dia hamil, rusaklah nama baikku. Rusaklah keturunan leluhur keturunanku Abraham, Ishak, Yakub. Dan aku keturunan Daud, rusaklah orang-orangku, keluarga besarku. Di dalam kebimbangannya Yusuf berkata begini, malaikat berkata begini, jangan takut, taat saja. Ikuti saja saya punya mau. Anak yang dikandung oleh Maria bukan anakmu secara daging, tapi dari Roh Kudus. Yusuf berkata, saya mau taat, ikuti saja maunya Tuhan. Aku mau taat, ikuti saja aturan Tuhan. Saya mau taat, ikuti aja apa yang Tuhan suruh, saya mau taat. Majusi juga sama. Majusi jangan lewat Herodes, lewat jalan lain. Ada ketaatan, ikuti saja taat. Terus yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Herodes membunuh bayi-bayi di Bethlehem supaya sasarannya bayi Yesus juga mati. Malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf, bawa itu anakmu ke Mesir, mengungsi. Itu dari Mesir ke Bethlehem kalau naik mobil itu kurang lebih 12 jam. Bayangin bayi masih kecil di bawah umur 2 tahun. Dipopong Maria, dibawa naik keledai, mungkin saja dengan keledai, dibawa ke Mesir. Itu kalau Yusuf nggak taat, bayi Yesus mati. Tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya Yesus hidup di Mesir. Dan setelah Herodes mati, Tuhan bilang sama Yusuf, Yusuf kembali. Herodes sudah mati, kamu kembali.
Yesus kembali dari Mesir dan tinggal di Nazaret. Jadi Yesus dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Sonde. Dibesarkan di Nazaret. Kalau Majusi tidak taat kepada kehendak Allah. Kalau Yusuf dan Maria tidak taat waktu mengandungnya Yesus, Maria itu tidak taat. Kalau Yusuf tidak taat dan Maria tidak taat pergi ke Mesir. Keselamatan selesai di Bethlehem. Dan tidak sampai ke ujung bumi. Tapi karena ketaatan si Majusi, maka keselamatan sampai ke ujung bumi. Ke Persia. Halo? Iya. Karena ketaatan Maria dan Yusuf, pada akhirnya dia melahirkan seorang juru selamat. Dan karena ketaatannya, maka Yesus selamat. Dan karena ketaatannya, Yesus mati sampai di atas kayu salib. Perhatikan. Perhatikan, ini penting. Setan bisa pakai cara apa saja untuk menggagalkan keselamatan. Tetapi tidak pernah ada namanya kuasa gelap yang bisa membatalkan rencana Allah. Halo? Setan, orang-orang jahat, kelompok-kelompok tertentu boleh berniat jahat terhadap rencana Allah. Tetapi tidak pernah pekerjaan Allah digagalkan oleh siapapun, termasuk kuasa kegelapan. Perhatikan ini, bro. Ini penting. Semua kok penting? Ya penting. Tuhan bilang begini. Akhirnya orang-orang yang tinggal di Mesir, orang Israel keturunan Yakub yang tinggal di Mesir berjumlah semakin besar. Terutama laki-laki semakin banyak. Makanya ada pembunuhan di Mesir. Supaya nyasar ada pembunuhan Musa yang lahir. Ada ultimatum dan perintah dari Raja Mesir. Semua anak yang dilahirkan, tolong para bidan. Kalau Anda melahirkan dan orang Ibrani melahirkan Anda laki-laki, bunuh sejak dalam kandungan. Betul? Iya. Itu rancangan jahat dari Raja Mesir. Tetapi Musa yang dinubuatkan oleh Tuhan dalam misi penyelamatan. Kejadian pasal yang ke-15. Dia harus bawa bangsa Israel tertawan di Mesir. Pada akhirnya Musa tidak terbunuh di antara bayi-bayi. Menjadi besar. Dan pada akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sesuai nubuatan, sesuai perintah Tuhan, sesuai suara Tuhan kepada Abraham. Bahwa bangsa yang besar itu yang tertawan di Mesir akan dipimpin keluar dari Mesir. Siapa yang memimpin? Musa. Di masa-masa Raja Mesir membunuh bayi-bayi. Raja Mesir boleh berniat jahat untuk pekerjaan Allah. Tapi tidak pernah bisa membatasinya. Halo? Betul? Yesus lahir. Ada niat jahat dari kuasa gelap membatasi. Tapi Tuhan memakai orang-orang taat. Pada akhirnya misi penyelamatan terjadi sampai pada akhirnya. Wow, keren. Saudara, saya mau tanya yang terakhir nih. Menurut saudara, Tuhan pernah salah gak sih? Sekali lagi, ditanya jawab dong. Menurut saudara, Tuhan pernah salah gak? Tuhan pernah salah gak? Kayaknya ragu-ragu. Menurut saudara, Tuhan pernah salah gak sih? Tidak. Tanyaan yang kedua. Saudara pernah salah gak? Pernah atau sering? Terima kasih sudah mengakuinya. Kalau saya ajak saudara, saya bisa salah. Dan saudara ikut saya yang belum tentu benar. Tapi kalau Anda ikut tuntunan Tuhan yang merubah hidup Anda, percayalah Allah kita tidak pernah salah memimpin orang percaya. Betul? Tuhan tidak pernah salah berkata kepada Majusi, jangan ke Herodes, kembali ke tempat lain. Tidak salah. Tuhan tepat memimpinnya. Maria ambil Yusuf
Yusuf ambil Maria. Jangan bicara gengsi hidup. Jangan bicara harga diri. Jangan bicara keluarga. Tidak akan pernah salah. Justru keturunan kamu. Justru orang-orang di atas kamu akan terhormat. Tuhan tidak pernah salah. Betul? Iya. Yang sering salah itu kita. Karena keputusan kita menurut logika kita. Menurut daging kita. Menurut cara kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Satu hari orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Dan Alkitab berkata begini. Musa bawa Israel keluar dari Mesir. Setelah berputar 3 bulan. Orang Israel dan Musa sampailah ke Laut Teberau. Setelah Laut Teberau, orang Israel bilang gini, Musa, emangnya di Mesir nggak ada kuburan? Kamu harus kubur saya di pasir sini. Kamu harus membunuh saya mati di sini. Emang saya kurang kerjaan di Mesir, kau bawa-bawa saya ke sini pada akhirnya mati. Dengar baik, Tuhan tidak pernah salah membawa Israel keluar dari Mesir. Pada akhirnya ada di Laut Teberau. Sebab kalau Tuhan tidak bawa Israel pada akhirnya ke Laut Teberau. Dengar baik. Orang Israel tidak melihat kedahsyatan Allah yang ajaib dan luar biasa itu. Nah, dia orang Mesir, orang Israel di Mesir. Tidak pernah melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Yang dilihat pembunuhan, yang dilihat kesesakan hidup, yang dilihat penderitaan, yang dilihat tekanan hidup, yang dilihat kesusahan. Waktu dibawa keluar dari Mesir. Orang Israel berkata, emang di Mesir nggak ada kuburan? Emang kami kurang sengsara? Emang kami nggak bisa makan di sana? Tuhan bilang tidak. Saya bawa kamu ke padang gurun. Aku mau tunjukkan kepada kamu, sekalipun kamu sulit dalam hidup, kamu akan perkara-perkara ajaib. Dan saya tidak pernah salah bawa kamu ke padang gurun. Halo, mari kita paham. Saudara-saudara jangan pernah bilang begini, kayaknya Tuhan salah bawa saya. Bukan, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu adalah, yang salah siapa? Kita. Orang udah dibilang jangan pacaran dengan orang seiman, kamu ngotot saja. Setelah rumah tangga kamu ribut berantakan mau cerai. Dan kamu bilang begini, Tuhan ini bukan jodoh saya Tuhan. Loh memang bukan jodoh dari dulu, bukan jodoh, kamu aja yang ngotot. Tuhan tidak pernah salah, kita yang salah. Karena itu saya minta kita semua hari ini, yuk belajar taat sama Tuhan. Tuhan yang mengadakan hidup kita, semasa depan kita terberkati. Itu sebabnya Kristus perlu datang, mengubah hidup kita. Karena dia yang tahu hari esok dan menuntun hidup kita. Karena dia yang membawa kita kepada sebuah kebenaran. Mari kita berdoa sama-sama.